Noval adalah seorang miliarder muda berusia 32 tahun yang sukses besar di bidang teknologi. Berkat kecerdasannya dalam membaca peluang dan keberaniannya mengambil risiko, Noval berhasil mendirikan perusahaan teknologi terkemuka yang kini memiliki ribuan karyawan. Meski kaya raya, Noval tetap dikenal sebagai pria sederhana. Namun di balik kesuksesannya ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Noval merasa semakin sulit mengenali mana teman sejati dan mana yang hanya mendekat karena uangnya. Kehidupannya penuh dengan kemewahan, tetapi ia mulai merasa hampa. Hingga suatu hari ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak biasa, menyamar menjadi seorang supir truk selama beberapa bulan. Tujuannya jelas, Noval ingin memahami kehidupan orang biasa, merasakan jerih payah mereka dan melihat siapa saja yang benar-benar tulus berteman dengannya tanpa mengetahui identitas aslinya. Noval menyusun rencananya dengan matang. Ia membeli sebuah truk tua dan mulai belajar mengemudikan kendaraan besar itu. Dalam waktu singkat, ia berhasil mendapatkan lisensi supir truk. Dengan pakaian sederhana, topi lusuh dan sikap rendah hati, Noval memulai karir barunya sebagai supir truk yang mengangkut barang dari kota ke kota. Suatu hari, Noval bertemu dengan teman lamanya, Budi, di sebuah warung kopi dekat terminal truk. Budi adalah teman SMA Noval yang dulu akrab tetapi sudah lama tak berjumpa. Melihat Noval yang tampak seperti supir biasa, Budi menyapanya dengan nada mengejek. Noval, dulu kita bercita-cita jadi orang sukses. Kamu malah jadi supir truk. Apa kabar sih? Jangan-jangan gagal di kota besar ya? Ujar Budi sambil tertawa kecil. Noval hanya tersenyum, tidak ingin membalas hinaan itu. Ia memilih untuk tetap tenang. Aku baik-baik saja, Bud. Kadang hidup membawa kita ke jalan yang tak terduga. Aku justru menikmati pekerjaan ini. Kalau kamu sendiri bagaimana? Jawab Noval santai. Budi yang kini bekerja sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan kecil merasa puas bisa merendahkan Noval. Ia terus membicarakan pencapaiannya meskipun tak seberapa. Beberapa hari kemudian, Noval mendapatkan pekerjaan mengantar barang ke luar kota. Di tengah perjalanan, truknya mogok di pinggir jalan. Saat itu sudah larut malam dan tidak ada bengkel yang buka. Ia mencoba menghubungkan beberapa kenalannya, tetapi hanya satu orang yang datang membantu, Pak Darman, sesama supir truk yang sering berbagi cerita dengannya. Pak Darman adalah pria sederhana yang tak pernah banyak bicara, tetapi selalu siap membantu orang lain. Dengan alat seadanya, Pak Darman membantu memperbaiki truk Noval hingga akhirnya bisa berjalan kembali. Dalam perjalanan pulang, Noval merenung. Ia menyadari betapa berarti keikhlasan dan kebaikan yang tulus, jauh lebih berharga daripada status atau kekayaan. Setelah beberapa minggu bekerja sebagai supir truk, Noval semakin mengenal kerasnya kehidupan. Ia berteman dengan para supir lain, belajar dari kisah-kisah mereka dan mulai memahami betapa sulitnya mencari nafkah dengan peluh dan tenaga. Namun di sisi lain, ia juga mulai merasa bahwa penyamarannya tidak akan bisa bertahan selamanya. Suatu hari, Noval mendapat pekerjaan mengantar bahan makanan ke sebuah pasar di kota tempat Budi tinggal. Ketika Noval tiba, ia tak sengaja bertemu Budi yang sedang berbelanja bersama beberapa teman kantornya. Melihat Noval yang sedang menurunkan karung beras dengan peluh bercucuran, Budi kembali mengejek. Noval, masih jadi supir? Kamu benar-benar sudah jatuh ya? Padahal dulu kamu selalu bilang ingin sukses besar, kata Budi keras-keras hingga menarik perhatian orang di sekitar. Salah satu teman Budi ikut menimpali. Kasihan banget. Dulu teman SMA kita ini katanya jenius, sekarang cuman jadi buruh angkut. Noval tersenyum kecil mendengar ucapan mereka. Ia tidak membalas hinaan itu dan melanjutkan pekerjaannya.
Namun di hatinya ia merasa sedikit kecewa. Ia bertanya-tanya apakah Budi yang dulu begitu akrab dengannya benar-benar berubah hanya karena ia tampak seperti orang biasa. Beberapa hari kemudian Noval kembali ke kota tersebut untuk mengantar barang ke sebuah gudang besar. Tanpa sengaja ia melihat Budi di pinggir jalan. Mobil Budi tampak mogok dan ia terlihat kebingungan, apalagi jalan tersebut cukup sepi. Noval berhenti dan turun dari truknya. "Bud, ada masalah. Perlu bantuan?" tanyanya dengan nada ramah. Budi yang awalnya enggan menerima bantuan akhirnya menyerah karena tak ada pilihan lain. "Ya, ini mobilku mogok. Aku nggak tahu harus gimana," jawabnya pelan sedikit malu. Tanpa banyak bicara, Noval membantu memeriksa mobil Budi. Dengan pengalaman teknik yang ia pelajari dari para supir truk lainnya, Noval berhasil memperbaiki mobil tersebut dalam waktu singkat. "Sudah, coba hidupkan mesinnya," kata Noval. Ketika mobil Budi kembali menyala, Budi tampak terkejut. "Kok kamu bisa? Aku kira kamu cuma supir biasa," ujarnya masih dengan nada heran. Noval tersenyum. "Setiap pekerjaan mengajarkan kita banyak hal, Bud. Kadang orang yang kamu anggap remeh justru bisa melakukan hal-hal yang tak kamu sangka," jawabnya dengan bijak. Tak lama setelah kejadian itu, salah satu teman lama Noval yang bekerja di bidang properti melihatnya sedang mengemudi truk di jalan. Teman itu mengenali Noval meski ia berpenampilan sederhana. "Noval, kamu serius jadi supir truk? Bukannya kamu pemilik perusahaan teknologi besar itu?" tanya temannya ketika bertemu di sebuah warung makan. Pembicaraan itu akhirnya menyebar ke komunitas supir truk dan sampai ke telinga Budi. Ia sangat terkejut mengetahui bahwa supir truk yang sering ia hina adalah Noval, sahabat lamanya yang kini seorang miliarder. Merasa malu, Budi mencari Noval untuk meminta maaf. "Val, aku nggak tahu kalau kamu sebenarnya, ya kamu tahu maksudku. Aku minta maaf atas semua ucapan dan perlakuanku selama ini," katanya dengan wajah tertunduk. Noval tersenyum hangat. "Budi, aku nggak menyamar untuk mencari pengakuan. Aku hanya ingin tahu siapa yang tulus berteman denganku tanpa memandang status atau uangku. Dan aku nggak menyimpan dendam kok. Hidup adalah proses belajar, termasuk belajar dari kesalahan," jawab Noval dengan bijaksana. Setelah identitas Noval terungkap, banyak orang yang merasa terkejut, termasuk para supir truk yang pernah bekerja bersamanya. Namun Noval tetap rendah hati. Ia tetap datang ke warung makan sederhana, duduk bersama supir-supir lain dan berbincang seperti biasa. Bagi Noval, pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam tentang perjuangan hidup orang-orang yang sering dilupakan oleh masyarakat. Ia merasa bahwa kesuksesan yang dimilikinya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi harus digunakan untuk membantu orang lain. Noval akhirnya memutuskan untuk kembali ke perusahaannya. Namun kali ini ia membawa semangat baru. Ia ingin menciptakan program yang dapat membantu para pekerja kecil seperti supir truk, petani, dan buruh untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Di kantor pusatnya, Noval memanggil tim terbaiknya untuk membahas rencana besar ini. "Kita sering berbicara tentang inovasi teknologi, tetapi mari kita ciptakan sesuatu yang benar-benar menyentuh akar permasalahan masyarakat kecil. Kita buat aplikasi yang bisa membantu mereka mendapatkan pekerjaan dengan lebih mudah, transparan, dan tanpa biaya tambahan," kata Noval dengan semangat. Dalam beberapa bulan, Noval dan timnya berhasil meluncurkan sebuah platform digital bernama Kawan Sejati, sebuah aplikasi yang menghubungkan para pekerja harian dengan para pemberi kerja. Aplikasi ini juga menyediakan pelatihan gratis untuk meningkatkan keterampilan pengguna seperti belajar mengemudi, teknik mesin, hingga manajemen keuangan sederhana. Di sisi lain, Noval tidak melupakan orang-orang yang tulus selama penyamarannya, terutama Pak Darman.
Suatu hari, Noval mendatangi rumah Pak Darman yang sederhana. "Pak Darman, saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan Bapak selama ini. Waktu truk saya mogok, Bapak datang membantu tanpa pamrih. Bapak tidak tahu siapa saya, tetapi tetap menolong dengan tulus. Itu pelajaran besar bagi saya," kata Noval sambil menyerahkan sebuah amplop. Pak Darman terkejut. "Aduh, Mas Noval, saya cuman melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesama manusia. Tidak perlu sampai begini," katanya dengan suara gemetar. "Pak, ini bukan hadiah, tapi apresiasi. Di dalam amplop ini ada dokumen kepemilikan truk baru untuk Bapak. Saya juga ingin Bapak menjadi kepala tim logistik di perusahaan saya, jika Bapak bersedia," kata Noval. Mata Pak Darman berkaca-kaca. "Terima kasih Mas, saya tidak tahu harus berkata apa. Semoga kebaikan Mas Noval selalu dibalas oleh Tuhan." Di sisi lain, hubungan Noval dan Budi mulai membaik. Setelah permintaan maaf, Budi menunjukkan perubahan yang nyata. Ia mulai menghormati orang-orang di sekitarnya tanpa memandang status mereka. Budi bahkan menawarkan diri untuk membantu mempromosikan aplikasi kawan sejati di komunitas tempat ia bekerja. Noval menerima tawaran itu dengan senang hati. Ia tahu bahwa setiap orang bisa berubah jika diberi kesempatan. Kisah Noval mengajarkan bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari kekayaan atau jabatan, tetapi juga dari dampak positif yang bisa kita berikan kepada orang lain. Dalam hidup, kita tidak pernah tahu siapa yang akan membantu kita di saat sulit. Jadi, perlakukan semua orang dengan hormat dan kebaikan. Melalui penyamarannya, Noval menyadari bahwa ketulusan adalah harta yang tidak ternilai. Ia belajar bahwa dengan memberikan kesempatan kepada orang lain, ia juga membuka pintu untuk kebahagiaan yang lebih besar.